طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Pada pertemuan sebelumnya kita masih membaca keterangan yang disebutkan di buku ini pada halaman 40, dan juga kita telah masuk pada halaman 41 dari buku catatan ringkas dalam belajar. Kemarin kita telah membaca juga bait syair yang dikatakan oleh sebagian orang-orang Shinqit. Shinqit ini adalah wilayah yang ada di Afrika. Nah, wilayah Shinqit sebagaimana disampaikan oleh Syekhuna Abdullah ibnu Umar ibnu Mar'i al-Adani hafizahullah ta'ala, yaitu saudara atau kakaknya Syekh Abdurrahman al-Adani. Syekh Abdullah dulu pernah menyampaikan kepada kami bahwasannya orang-orang Shinqit itu cerdas-cerdas, ya. Mereka dijadikan permisalan dalam menghafal. Cerdas sekali mereka kalau menghafal Al-Quran, menghafal hadis. Ya. Adapun ulama yang keluar dari wilayah Shinqit itu banyak. Di antaranya yang dikenal Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti rahimahullah rahmatan wasi'ah, penulis kitab Adwa'ul Bayan fi Tafsiril Quran bil Quran. Sebagian orang-orang Shinqit mereka mengatakan wa in turid tahsila fannin tammimah wa an ghairihi qabla intihaimah. Dan jikalau engkau ingin meraih satu bidang ilmu, maksudnya ingin menguasai satu bidang ilmu, tammimah, maka sempurnakanlah, selesaikan belajar. Nah, di situ antum kalau ingin menguasai ilmu, jadi antum belajar jangan tanggung. Ya, bagi yang mondok di pondok pesantren jangan tanggung, sebab kegagalan seseorang dalam menuntut ilmu karena dia belajarnya tanggung, dia tidak menyempurnakan thalabul ilmi syar'inya. Dia belajar sebentar, sejenak, kemudian ditinggalkan sama dia. Nah, jadi kalau antum belajar masuk pondok pesantren, dah di situ antum sudah tekadkan bulat, saya tidak akan keluar dari pondok pesantren, saya tidak akan berhenti dari menuntut ilmu syar'i sampai ilmu tersebut saya hasilkan. Atau antum buat target, sampai saya hafal Al-Quran, sampai saya bisa membaca kitab. Jangan cuma waktu sebentar. Di zaman sekarang ini termasuk hal yang menyebabkan penuntut ilmu tidak berhasil karena mereka musta'jil, tidak mau menyempurnakan thalabul ilmi syar'i. Ana pribadi ya ikhwan ya thalabul ilm, ya, bukan orang yang pandai, pinter, bukan juga orang yang cerdas. Namun alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala buat ana pribadi bisa bersabar di pondok pesantren. Anak mondok pesantren, masuk pondok pesantren itu umur 18 tahun, tamat SMA. Antum bisa bayang tamat SMA? Kayak antum-antum yang baru masuk tamat SD ini, nah, masih agak liar-liar dikit ya. Tamat SMA umum tahun 2006. Sekolah umum, SMA-nya umum. Pondok pertama kali Solo. Tapi di masa-masa seperti itu tetap kita memaksakan diri, ya, memaksakan diri untuk belajar dalam durasi berapa? Durasi lebih kurang 5 tahun di Indonesia. Yang biasanya orang-orang itu senengnya hura-hura, senengnya santai-santai, ya enggak? Senengnya hal-hal yang
masih inginnya nyantai-nyantai gitu loh. Tamat SMA umur 18 tahun. Kadang senengnya ya santai, hura-hura gitu loh. Kita kekang diri ini tadi untuk belajar. Dan alhamdulillah juga dulu keluarga saya punya saudara perempuan Ayu itu mensupport. Jangan sampai, Ayu itu waktu tahun pertama di Gresik, kata Ayu jangan pulang-pulang sampai kamu bisa. Jadi gitu, orang tua mensupport apa? Jangan pulang sampai kamu bisa. Kalau dulu kita di pondok pesantren bangga, senang, bisa lama itu senang. Kalau dulu ndak pulang setahun, lebaran itu ndak pulang di pondok pesantren, masya Allah bangga. Antum kalau nggak pulang sedih ya. Aduh nggak pulang, enggak. Kita itu bangga. Dulu di zaman anak mondok itu bangga dengan lama. Dulu rasanya bangga sekali. Berapa tahun belajar di Yaman? Misalkan 8 tahun, 7 tahun, 9 tahun. Itu rasa bangga. Kalau sekarang dapat 2 bulan, 3 bulan mau pulang. Ya. Nah ini ketika antum putus dari thalabul ilmi, antum tidak menyempurnakannya. Itu yang pertama. Kalau antum mau belajar sempurnakan 5 tahun di Indonesia, 5 tahun di Indonesia. Barulah anak berangkat ke Yaman. Itu metode pertama. Dalam menuntut ilmu sebagaimana yang dikatakan oleh Ba'du Shinqit, apa? Wa in turid tahsila fannin tammimah. Kalau engkau ingin meraih satu bidang ilmu, tammimah, sempurnakan. Selesaikan betul-betul belajar. Wa an ghairihi qabla intihaimah. Dan jangan berpaling ke pelajaran lain ya sebelum selesai. Difahami? Mah artinya berhentilah, tinggalkan, itu maknanya mah. Dan tinggalkan ya, hindari belajar ilmu yang lain kalau belum sempurna, belum selesai. Nindak, karena sebagian orang itu tadi juga dalam belajar ini fitnahnya belum selesai belajar, udah buru-buru dapat setahun, kayaknya lumayan lah ya, ilmu di Darul Hadis setahun ya, ada bekal dikit, udah cari kerjaan aja lah, saya mau jadi pengurus pondok pesantren ya, dengan berbagai macam tujuan atau keinginan dia dalam menuntut ilmu. Nah, kadang berangkat gitu loh ke tempat lain ada tujuan, meninggalkan pondok pesantren dengan tujuan apa? Tujuan untuk cari kerjaan, entah mungkin jadi musyrif atau yang semisalnya. Wa fi taradufil ulum man uja in tau'ama istabaqa lam yakhruja. Nah, kata penyair tersebut, dan telah datang larangan tentang berdesak-desakan ilmu yang dipelajarin itu. Tidak boleh belajar itu sekaligus, tapi satu bidang ya. Antum juga fokuskan dulu belajar, fokuskan nanti kalau mau kerja, nanti kalau mau jadi ustad. Kadang ninggalkan pondok pesantren, rehlah, bukan rehlah, cari kerjaan. Sabar di pondok pesantren dulu. Sabar mau jadi ustadz itu saat nanti. Ya, fokus dulu belajar. Kenapa? Sebab kalau gambarannya dalam alam nyata, in tau'ama istabaqa lam yakhruja. Bayi kembar, tau'ama itu bayi kembar. Kalau istabaqa keluarnya barengan, lam yakhruja, tidak akan bisa keluar. Bayi itu kalau keluarnya barengan dari perut ibunya nggak bisa keluar dia, satu-satu dia. Keluar kakaknya dulu baru adiknya. Antum mau belajar, udah sambil belajar sambil juga kerja ini, sambil jualan ini, sambil ini, tidak akan bisa fokus. Ya benar? Bisanya bisa, tapi tidak terlalu fokus. Iya enggak? Mau belajar fokus nih. Memang rihlah
kadang bikin fokus, bener. Rehla itu bikin fokus, jauh dari kampung halaman. Enggak ada. Kalau masih dekat tuh ya enggak Khalifah. Lagi fokus-fokus belajar, dapat SMS. Kak, ke rumah sakit kak, ada pasien kecetit, karyawan busri, enggak bisa ini kati ongan. Oh, langsung gas. Uru, ya ada Khalifah. Memang itu tadi. Antum lihat baca kitab Rehla, di antara faedah Rehla lebih fokus. Itu kan yang disebutkan yang buku kita kaji buku Syekh Mukbil kemarin kan, fokus. Coba kalau jauh, nggak ada orang lagi. Mak paling chattingan, teleponan sama ibu. Khalifah paling bilang, ya nak sabar-sabar ya nak, sabar baik di sana. Pokoknya emak doakan, mama tetap doakan kau, mudah-mudahan sehat. Tapi kalau anak, tolong Khalifah, balik ke rumah. Ini nah ponaan nak hajatan. Ternyata ada ponaan Khalifah nak sunatan. Ada acara nak khitanan, ponaannya Khalifah. Balik lagi lah juga. Bulan depan ada sepupu, mama nak minta kawani kondangan, balik lagi juga. Bulan depan ada uak meninggal, pergi lagi juga. Ya benar. Sebagian para ulama di zaman dahulu ada yang dia punya saudara itu, dia merehlah, dapat surat dimasukinya dalam kotak, tidak dibacanya. Dapat surat dimasukinya, tidak dibacanya. Dapat surat tidak dibacanya. Udah selesai sekian tahun dia belajar baru dibaca. Oh, uak meninggal dunia. Oh, paman meninggal dunia. Oh, bibi meninggal dunia. Ternyata banyak sekali di kampung ini meninggal dunia. Untuk fokus belajar. Ya, memang al-ghurbah, keterasingan dari suatu tempat itu bisa membuat fokus dalam belajar. Memang fokus ya ikhwan. Ya, antum lihat. Makanya teman-teman yang belajar di Yaman itu luar biasa. Antum lihat, Ustadz Syarif itu murni santri Darul Hadis, belum pernah mondok tempat lain, betul-betul di Darul Hadis ini. Ya, betul-betul di Darul Hadis ini. Belajar, kita didik, kita bekali, suruh ke Yaman. Ini tanggal 22 Agustus ini terbang dari Jeddah menuju Jakarta. Insya Allah akhir bulan sudah ada di Palembang ini tadi. Beliau itu hafal Al-Quran di Yaman. Antum mondok lah di Indonesia. Beliau itu di Yaman lamanya berapa? 2 tahun. Ini Agustus, berarti 3 tahun kurang 4 bulan. Lebih kurang 3 tahun kurang 4 bulan atau 5 bulan. Ya, bisa hafal Al-Quran 30 juz. Itu bukan tahfidzul Quran cuma menghafal, udah belajar tauhid, belajar akidah, belajar bahasa Arab, belajar ini, ngafal matan ini, ngafal matan itu, segala macam. Di Indonesia dalam waktu 2 tahun setengah tuh susah. Ya pada susah. Antum saja apa bisa fokus? Tak bisa fokus. Balik, izin Ustaz, Pak Is izin apa? Ada sepupu Ustaz nikahan, balik ya wes. Ya enggak? Azka, izin Ustaz. Udah nenek, balik. Nah, balik ini tadi 2 hari sepekan. Anak tanya sama antum yang pulang-pulang setiap pekan, sehari 24 jam, menghafal enggak di rumah? Hah? Tidak. Murojaah enggak? Enggak. Sepekan sehari, sebulan berapa? 4 kali, 4 hari kan? Nah, kalau setahun berapa? Enggak, sebulan 4 kali, berarti setahun 4 kali 12 berapa? 36, berarti udah sebulan kan? Dalam setahun sebulan antum pulang. Potong tambah libur, tambah ini, tambah itu segala macam. Berarti antum mau di Darul Hadis dalam setahun itu ada 2 bulan lebih. Mungkin ya 2 bulan lebih itu di Yaman bisa hafal 5 juz. Ya. Nah, itu bedanya. Karena nggak ada aktivitas, belajar udah. Terfokuskan. Itu yang menyebabkan berhasilnya seseorang dalam menuntut ilmu. Dikatakan oleh Syekh Bakir Abu Zaid sebagaimana dalam kitab
hilya talibul ilmi izdihamul ilmi fis sam'i mudillatul faham. Ya, tatkala ilmu itu berdesak-desakan dalam pendengaran seseorang bisa menyebabkan sesatnya pemahaman. Wadih, jelas? Keliru dalam memahami. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Mungkin cukup dulu sampai di sini. Insyaallah nanti ba'da salat maghrib ya.